Pemirsa, jumlah kasus COVID-19 terus melonjak. Dua warga Indonesia yang positif terinfeksi virus corona hingga kemarin sore Kasus positif pasien meninggal dunia juga masih tinggi dengan tambahan mencapai 966 kematian. Dari 50 negara bagian, 30. Pandemi global coronavirus adalah mimpi buruk yang membawa berbagai kejutan. Tidak hanya soal kesehatan, ia memorak-porandakan tatanan sosial, pendidikan, hingga ekonomi. Banyak sekali suara dalam diam, memendam berbagai keluhan, hingga menimbulkan banyak kekhawatiran. Pedagang pasar Kota Palangkaraya menjadi salah satu pekerjaan yang terdampak oleh wabah virus corona. Rata-rata pendapatan harian para pedagang tersebut mengalami penurunan yang sangat signifikan. Tidak hanya itu, rasa takut terpapar COVID-19 juga terus menghantui. Namun, mereka harus menyampingkan hal itu demi kelangsungan hidup mereka. Negeri kita untuk kali pertama mengkonfirmasi kasus COVID-19 pada Senin 2 Maret 2020. Itu artinya, kurang lebih sudah 4 bulan kita melalui banyak hal di tengah pandemi ini. Mun pasarnya agak-agak sepi, pangsa sedikit kada kayak biasanya tuh nah. Kalau biasanya kan banyak aja orang ke pasaran, belanja ada nih, ya berkurang lah pada biasanya. Kalau bulan muda ada pendapatannya agak ramai ya, sedikit, ya lumayan lah. Kalau sudah bulan Tuhan ya banyak aja pang orang kada ke pasaran nih nah belanja. Keresahan dalam hati kak, misalnya hendak pasar nih kan hendak di apa orang di lock di PSBB karena resah ditutup kayak apa orang nih resahnya nih hendak bayar hutang, hendak bayari macam-macam leading listrik lah jurang. Nah amun pasar ditutup becari nih kayak kada becari setiap hari nih harus ada pendapatan. Mun pengeluarannya banyak, pendapatannya kededa resah di sebeletaan orang resah. Nah banyak aja pak uang ngomong-ngomong kayak gitu. Nah jadi mun kawa tuh pasar nih harus dibuka aja biar aja. Misalnya PSBB jam 3 kah jam 4 kah ditutup. Kada apa-apa asal jangan tutup total kayak gitu. Nah kayak yang 3 hari semalam tuh sudah kayak itu kan. Kada ada pendapatan kalau orang takutan kah ada emang was-was soalnya nang kita ke pasarnya saya takutan juga pang di pasarnya seharian tapi emang sudah mau ikuti toko tuh mudahan dijauhkan dari segala penyakit kayak itu sudah kayak itu was-was nambah jualan nih makinnya kayaknya kurang. Yang saya tahu tentang pandemi COVID ini seperti permasalahan umum, dimana permasalahan itu yang gejalanya tuh berimbas ke semua lapisan, baik lapisan atas maupun bawah. Apalagi kayak kalangan kami pedagang ini kan berharapnya tuh keramaian, dimana dan keramaian itu kan kami mengais rezeki, sedangkan dengan pandemi ini menjadi kayak keramaian pusat pasar tuh menjadi totalitasnya menurun dan juga pendapatan kami akan berpengaruh di situ. Keresahannya tuh kayak dipandang orang, apalagi kayak baru-baru kasus nih yang banyak pedagang yang terkena tuh itu berimbas sekali. Pertama awal-awal sebelum adanya kasus yang pedagang terkena COVID itu pasar tuh masih ramai, sedangkan waktu ada kabar yang menggambarkan adanya pedagang terkena tuh itu berimbasnya tuh semua kalangan pedagang, dimana ada kalangan menengah, kalangan atas. Kayak para penjual tuh pendapatannya totalitasnya turun banar drastis.
itu signifikan Kak, hampir kayak 107 kayak 20 banding 100% lah jauhnya tuh, kayak padat pasar tuh menurun. Nah, yang membuat kami uyuh bana di kalangan pasarnya lah, satu, Bu, sewa pasar ini tetap jalan Kak, sedangkan pendapatan kami ini berpengaruh. Jadi kayak harapan dan bantuan tuh sangat kami butuhkan di kondisi saat ini nih, baik dari ekonomi, baik kayak pengaruh lah, bahwa anggapannya segeralah virus ini dihentikan supaya semua kalangan di pedagang ini merasakan efeknya kembali kayak seperti semula gitu. Nah, pendapatan sangat berpengaruh, baik itu pemerintah maupun kami pedagang ini juga berupaya memutus tali virus COVID-19. Bukan berarti kami ini nggak ada aksi, kami menunjukkan aksi yang menunjukkan aksi bahwa ada upaya dari anggota pasar ataupun para pedagang untuk memutus tali virus COVID-19 ini Kak. Ya kami walaupun untuk mengatasi itu ya Kak, walaupun kami tahu kayak kondisi pasar ini beda dan kayak yang dulu, ya kami tetap aja buka tuh. Nah, siapa tahu ada rezeki, walaupun 1-2 orang ada kan, itu sangat berguna bagi kami bagi kalangan pedagang ini, dimana notabene kalangan pedagang ini penghasilannya tuh per hari, jadi pendapatan per hari itu sangat bermanfaat bagi kami sendiri. Taunya berita kawanan tuh ya kayak itu aja, kadapi terlalu mendalami lah, yang penting tuh aku begawi, penting damai, kayak itu aja. Masalah orang lain tuh kada terlalu mengetahui, orang ribut di luar, masalah takut di corona, di karantina, apa segalaan tuh. Ya apalah rasanya tuh, ya kita nikmati ya, kayak ini sudah keadaannya mau kayak apa juga lagi, seluruhan masalahnya kan. Kada cuman kita di sini aja, kada cuman aku, kada cuman yang lainnya seluruhan. Jadi kita nikmati aja udah. Itu akhirnya kalau menurut aku Bang lah, tahu kalau orang lain ada memang kalau kesahnya yang efek daripada penghasilan dari orang yang kurang ada. Biasanya kan masa-masa sekolah karena kan rame kayak ini, nah rame nih karena kan nih, ini olehnya ke sekolahan lagi, jadi ngaruh lah di sini. Rasa takut was-was ada, cuman kalau takut kada, karena kita nikmati aja keadaannya. Kita takut pun percuma, jadi kita tuh baratnya tuh kita jalani aja apa adanya, sesuai sesuai pribadi kita masing-masing. Apapun aktivitas kita yang hari-hari kita lanjutkan aja. Kalau dengan ketakutan itu rasanya kada merubah keadaan juga. Ya kita kayak apa yolah rasanya tuh, kalau menurut aku tuh ya tetap menikmati keadaan aja, kita jalani hari-hari kita. Masalah itu waspada ya, kayak jarang masker, jaga jarak, yang jangan berjalan apa. Kita antisipasi di situ aja. Jangan menantang, jangan juga ketakutan. Karena baratnya ketakutan merugikan kita juga, menantang pun sama. Jadi kita nikmati aja, kita jalani aja gitu kan, dengan santai, dengan jangan buat stres gitu kan. Karena dua-duanya merugikan, ketakutan dan merugikan, menantang pun rasanya merugikan juga pada akhirnya kan. Nah, pasar nih jangan tutup. Mudahan nang pemerintah jako nang bubuhan nang kita nang anone na para nang di atas pulih. Jangan tapi anak menutup pasar, isunya macam-macam banyak, jadi orang takutan ke pasar. Tapi mun pakai masker kada apa-apa. Mengikuti apa jurang tah protokol kesehatan. Jadi siapakan pakai masker, cuci tangan, kada apa-apa itu memang disediakan orang sudah. Nah banyak sudah orang mana-mana karya apa tempat galonnya tuh, nah supaya memenuhi protokol kesehatan tuh. Harapan kami sih semoga lekas pulih dan pandemi COVID ini cepat berlalu. Masalahnya ini permasalahan umum, jadi semua pedagang, baik itu pedagang, kedinasan itu sangat berpengaruh. Dimana juga orang pedagang ini kan mencari konsumen itu bukan sesama pedagang, melainkan dari kalangan atas, kalangan yang menengah yang mampu membeli dari hasil penjualan para pedagang itu sendiri kan.
semoga cepat lewat aja Bang lah, biar keadaan kembali normal, anak-anak sekolah, masalah sekolah segala dampaknya di situ. Anak-anak sekolah biayanya dapat bayar terus, iurannya apa segala, tapi turunnya belum pasti. Belajarnya lewat online. Nah, online itu kan harus pakai paket. Jadi ngaruhnya di situ. Jadi harapannya tuh semoga bisa kan tuh bisa turun sekolah lagi. Jangan yang kayak ini kan. Banyak sisi negatif dan positifnya Bang dari semua ini nah. Sekarang, kita tidak boleh lagi saling menyalahkan. Tentunya, hingga saat ini tidak pernah pupus harapan kita agar kehidupan kembali sebagaimana mestinya.